Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Putra Trianggoro. Saya akan mempresentasikan terkait tugas metodologi penelitian dengan judul Comparative Life Cycle Assessment of Electric Vehicle versus Internal Combustion Engine Vehicle. Lesson learned from Jakarta, Indonesia. Latar belakang selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Jakarta mengalami peningkatan jumlah kendaraan, khususnya di mobil penumpang, setiap tahun dari 2019 sampai dengan 2023, yaitu sebesar 3,76%. Kemudian untuk mobil truk mengalami peningkatan 4,63%. Nah, hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan emisi khususnya pada sektor transportasi. Dan ini akan menjadi permasalahan utama yang akan dihadapi Indonesia selain kemacetan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan beban infrastruktur yang meningkat. Kemudian, menurut data dari Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup di Provinsi DKI Jakarta, sektor penyumbang utama emisi itu yang terbesar di sektor energi, yang kedua di industrial product and process use, yang ketiga di AVOLU, agriculture, forest, and other land use, yang keempat di limbah. Kemudian untuk emisi itu sendiri terbagi menjadi dua, direct emission yang meliputi energi, avolu, dan limbah. Yang kedua, indirect emission, yaitu dari penggunaan listrik PLN. Emisi yang dihasilkan dari penggunaan listrik PLN itu cukup besar, yaitu 28 juta ton karbon dioksida emission. Kemudian, dari siaran pers dari Kementerian SDM, bahwasannya Indonesia menargetkan jumlah kendaraan listrik di 2030 itu mencapai 30 juta kendaraan listrik. Nah, dari sektor indirect emission, yaitu penggunaan listrik PLN, itu sudah cukup besar. Sedangkan kita ketahui bahwasannya listrik yang digunakan di Indonesia, khususnya di Jamali, Jawa, Madura, Bali, itu masih menggunakan PLTU, berbahan bakar utama batu bara. Sedangkan batu bara ini menghasilkan emisi yang cukup besar di sektor indirect emission, khususnya di sektor energi. Kemudian setelah kita breakdown, kita dapat melihat bahwasanya yang peringkat pertama di sektor energi yaitu mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari satu dekade terakhir. Kemudian di sektor transportasi menempati posisi ketiga, mengalami peningkatan juga yang cukup signifikan, yaitu hampir dua kali lipat. Kemudian penulis mencari metode yaitu life cycle assessment, di mana menurut Jenidas dia membagi menjadi tiga tahapan, di mana material production, cradle to gate, well to wheel. Di material production dia membahas tentang material-material mentah, material-material yang belum bisa consumable. Kemudian masuk ke dalam cradle to gate, itu dia sudah berbicara terkait manufacture. Nah, di dua tahap tersebut, material production, cradle to gate, itu menghasilkan emisi dari proses yang dilakukan sampai dengan ke tahap well to wheel, di mana tahap penggunaan setelah komponen-komponen material terkumpul, terbuat dalam suatu industri massal, kemudian terbentuklah suatu produk yaitu ICV, Internal Combustion Engine, dan EV, Electrical Vehicle, di mana ini menghasilkan emisi. ICV dihasil emisi dari bahan bakar, EV dihasilkan emisi oleh electricity generation emisinya. Kemudian di tahap ini juga membahas tentang end of life dari material yang sudah tidak dipakai atau scrap metal, kemudian dikelola kembali, diolah sehingga masih bisa digunakan kembali ke dalam material production, di mana external scrapnya ini nanti akan digunakan sebagai bahan baku mobil lainnya. Kemudian penulis menyimpulkan bahwasanya life cycle assessment itu kita hanya berbicara tentang dua, well to tank, di mana energi resource-nya kita ambil, kita olah, kemudian kita distribusikan. Itu well to tank. Kemudian stage yang kedua itu tentang tank to wheel, bagaimana energi tersebut setelah didistribusikan, dikelola menjadi konversi sebuah energi yang menggerakkan suatu kendaraan. Kemudian kita berbicara juga tahap manufakturnya, maintenance, dan recycle-nya. Seperti itu. Sehingga kita mengurangi proses emisi yang dihasilkan oleh suatu proses pembuatan kendaraan. Nah, ini ada studi kasus di mana membandingkan antara aktual dengan
fakta aktual dengan kondisi berdasarkan buku pedoman dari suatu kendaraan, di mana mobil ini, studi ini dia menggunakan mobil Ioniq Hyundai. Nah, di menurut buku handbook Hyundai Ioniq, yaitu biaya total cost dari perjalanan yaitu didapatkan sebesar 59.000. Kemudian untuk studi kasus itu membengkak sampai 150.000. Ternyata konsumsi daya bahan itu juga berpengaruh terhadap jarak, waktu perjalanan, kemudian juga tarif listrik yang diberikan seperti itu. Sehingga berdasarkan decision tree dari permasalahan-permasalahan yang ada, kita penulis ini membagi menjadi dua komponen penting. Yang pertama R&D, Research and Development terkait baterai. Kemudian pengolahan limbah baterainya seperti apa? Karena nanti akan berdampak pada pengembangan teknologi dan ketergantungan antara impor baterai dan biaya produksi EV. Nanti akan berpengaruh terhadap faktor ekonomi dan emisi karbon yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu terkait investasi infrastruktur. Karena ini akan menanti eh, berdasarkan target dari pemerintah itu net zero emission. Nanti akan berdampak terhadap subsidi BBM, insentif pajak terkait EV. Nanti akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah, menentukan polusi udara, kemudian menentukan dampak kesejahteraan, dampak sosial, infrastruktur, efisiensi energi, sehingga perbedaan dampak lingkungan EV dan efisien energi antara kedua kendaraan tersebut akan terlihat. Sehingga net statementnya adalah diperlukan analisis yang komprehensif untuk membandingkan dampak lingkungan kendaraan listrik dan ICV guna memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan industri otomotif masyarakat dalam mendukung transportasi berkelanjutan di Jakarta. Rumusan masalah terbagi menjadi empat, yaitu bagaimana perbedaan emisi karbon dan dampak lingkungan. Kita berdasarkan analisis life cycle assessment. Yang kedua, sejauh mana sih kendaraan listrik ini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca? Yang ketiga, apa saja tantangan dan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas? Yang keempat, kebijakan apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas? Tujuan penelitian menganalisis perbedaan dampak lingkungan antara EV. Yang kedua, menilai kontribusi kendaraan listrik terhadap pengurangan emisi karbon dan dampak lingkungannya. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi berlanjutan kendaraan listrik dan IGV di Jakarta. Yang keempat, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis ilmiah. Batasan masalah, analisis dilakukan dengan pendekatan LCA. Yang kedua, studi ini fokus pada kendaraan roda 4, pribadi dan transportasi umum di Jakarta. Yang ketiga, sumber daya energi listrik dianalisis terbatas pada kondisi existing. Yang keempat, analisis lingkungan dilakukan meliputi emisi gas rumah kaca. Yang kelima, studi ini tidak mencakup aspek ekonomi secara mendalam seperti analisis biaya kepemilikan atau subsidi kendaraan listrik, tetapi memberikan gambaran umum terkait aspek biaya yang relevan. Kemudian dari literatur review, penulis ini mereview beberapa jurnal, yaitu 20 jurnal lebih dengan indeks Scopus Q1 sampai dengan Q4, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Studi kasus lebih banyak di negara Cina, Jerman, dan Amerika, serta di Turki. Yang pertama, yang relevan dengan judul penelitian ini adalah terkait comparison of electric and internal combustion engine vehicle. Dia perspektif terhadap negara kepulauan. Penulisnya Melis Hanstuk, publikasi di Transport Research Record Journal of the Transportation Research Board. Tujuannya adalah mengevaluasi dua skema dukungan yang diselesaikan dengan segmen yang berbeda untuk mengukur insentif minimum dan maksimum yang diperlukan berdasarkan harga jual EV dalam skenario total cost of ownership dengan insentif pajak dan bebas pajak jalan raya terhadap EV. Metodologi menggunakan total cost of ownership di 7 segmen mobil yang dikategorikan oleh Uni Eropa, mulai dari model kecil hingga mewah, kemudian berfokus pada area atau lokasi di Siprus Utara atau Turki dan negara Uni Eropa seperti Polandia, Slovakia, dan Republik Ceko. Kesimpulannya adalah studi ini mencatat korelasi antara kenaikan harga pembelian mobil dan penurunan dampak sosial, biaya karbon, dan biaya energi yang dihasilkan. Critical review dari saya yaitu terkait judul penulisan yang sesuai dengan topik saya, yaitu yang pertama, studi ini berbasis pulau, tidak relevan untuk wilayah urban seperti Jakarta. Yang kedua, tidak ada pembahasan tentang dinamika pasar kendaraan di wilayah metropolitan.
Yang ketiga, tidak mempertimbangkan pola mobilitas kota besar yang sangat kompleks dan padat. Yang keempat, studi ini belum melihat keuntungan efisiensi EV dalam konteks perubahan, misalnya regenerative braking di kemacetan. Jurnal ini sangat relate dengan kondisi di negara Uni Eropa, tetapi kurang relate dengan kondisi pada lokasi studi kasus topik metodologi penelitian saat ini. Yang kedua yaitu saya mengambil sebagai referensi yaitu dengan judul Comparative Life Cycle Assessment of Conventional Electric and Hybrid Passenger Vehicle di Spanyol. Penulisnya yaitu González Plug, publikasi di Journal of Cleaner. Tujuannya adalah memperkirakan dan membandingkan beban lingkungan siklus hidup serta dampak lingkungan kendaraan listrik hibrida, diesel, dan bensin yang dioperasionalkan di Spanyol. Metodologi menggunakan cradle to gate, di mana dia memperhatikan 5 fase. Yang pertama, vehicle manufacture. Yang kedua, component production and transport. Yang ketiga, vehicle distribution. Yang keempat, use phase. Yang terakhir, end life. Studi kasus di Spanyol, kesimpulannya, hasilnya menyoroti perlunya mengevaluasi kendaraan penumpang baterai electrical vehicle dan hybrid electrical vehicle. Studi ini justru malah membawahi, menggarisbawahi bahwa pendekatan ini semakin diperlukan karena beban lingkungan ke fase cradle to grave ini dan dampaknya sangat tinggi terhadap kesehatan dan ekosistem manusia. Critical reviewnya adalah di jurnal ini menjelaskan sangat detail tentang konsumsi bahan bakar, kemudian juga menjelaskan tentang dampak yang disebabkan ekotoksitas human carcinogenic toxicity. Tetapi di jurnal ini tidak membahas dampak secara ekonomi akan menjadi sangat baik ketika mengkaji dampak secara ekonomi. Nah, di kedua jurnal ini sangat relevan di mana yang jurnal pertama dia dari hasil LCA Life Cycle Assessment bahwasanya EV ini dapat mengurangi emisi. Kenapa? Karena pada negara-negara Uni Eropa khususnya Polandia, Slovakia itu energi listrik terbarukan dan energi bersihnya itu cukup tinggi. Sedangkan di Spanyol bahwasanya hasil dari kesimpulan dengan metode LCA dia membandingkan EV dengan ICV bahwasanya EV ini justru malah pendekatannya itu nilainya itu justru malah lebih tinggi dibandingkan mobil berbahan bakar fosil dari segi emisi. Tentu dari sumber energi listrik yang digunakan oleh EV itu akan berpengaruh dari mana listrik tersebut berasal. Karena ini akan berpengaruh terhadap emisi yang dihasilkan. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa literatur review kita kelompokkan beberapa literatur review mulai dari lingkungan, membahas fokus tentang lingkungan, membahas fokus tentang dampak dari biaya perjalanan, kemudian di jurnal ini juga di beberapa jurnal juga membahas tentang dampak secara kesehatan, kemudian ekosistem, kemudian juga proses produksi dan lain-lain seperti itu. Sehingga beberapa jurnal ini menjadi referensi penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang topik Comparative Life Cycle Assessment EV dan ICV. Kemudian untuk metodologi, penulis mengambil dua data, yaitu data primer dan data sekunder, di mana di data primer akan mengambil data survei kendaraan berdasarkan survei pengguna tipe kendaraan EV dan ICV. Yang kedua, kebiasaan pengisian daya menggunakan metode interview. Yang ketiga, observasi lalu lintas dan kepadatan kendaraan di lokasi Jakarta, sampel jalan tersibuk dan area Central Business District. Kemudian untuk data sekunder, peneliti mengambil 4 data yaitu jumlah kendaraan EV dan ACV, kebijakan transportasi nasional dan daerah, konsumsi energi EV dan ICV per kilometer, yang terakhir harga kendaraan dan material kendaraan. Kemudian untuk bagan alir di mana peneliti memulai dari tipe material dan menentukan tipe materialnya. Kemudian menentukan spesifik indikatornya, indikator parameter yang mau diambil berdasarkan eh, emisi yang dihasilkan. Tentu saya akan mengambil emisi yang dihasilkan dari variabel jarak, waktu, dan volume kendaraan. Nanti akan berdampak pada emisi yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau skop wilayah yang dibahas. Kemudian di tab berikutnya itu membahas tentang menentukan material yang diproduksi. Misalkan energi listrik yang dihasilkan produksi oleh apa, apakah batu bara, energi bersih, atau energi terbarukan. Kemudian menghitung dampak lingkungannya. Kemudian dari menghitung dampak lingkungan nanti terbagi menjadi 4. Cost dari EV dan ACV, kemudian indikator polusi ke air, indikator polusi udara, kemudian
energi konsumsi energinya, indikatornya seperti apa. Sehingga kita dapat menghitung nih total kerusakan yang dihasilkan oleh keempat variabel tersebut. Hasilnya akan dianalisis dan selesai. Mungkin itu saja presentasi atau paparan dari tugas metodologi penelitian dengan judul Comparative Life Cycle Assessment Electrical Vehicle versus Internal Combustion Engine Lesson Learned from Jakarta, Indonesia. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.